Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah Yesus memanggil orang-orang berdosa. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh, tetapi Tuhan Yesus juga mengampuni dosa dari orang lumpuh itu. Yesus Kristus memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Dan hari ini melalui perikop yang akan kita renungkan bersama-sama, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan, memanggil orang-orang berdosa. Di antaranya yaitu orang-orang Faris, orang-orang pemungut cukai, orang-orang berzina, orang-orang yang dianggap sebagai sampah bagi masyarakat untuk datang dan mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita bertanya dalam diri kita, apakah kita cukup baik di mata Tuhan? Pernahkah kita bertanya dalam diri kita, apakah kita pribadi yang cukup baik di mata Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari Tuhan. Karena mereka merasa diri mereka itu tidak layak di hadapan Tuhan. Jikalau kita bertanya, apakah kita cukup baik di mata Tuhan? Apakah kita cukup baik menurut standar Tuhan? Maka jawabannya adalah tidak. Tuhan itu begitu sempurna. Tuhan itu begitu suci. Dan ketika kita melihat kesempurnaan Tuhan dan kesucian Tuhan, maka sebetulnya di antara kita tidak ada seorang pun yang layak untuk datang ke hadapannya. Karena kita tidak bisa memenuhi standar dari Tuhan. Kita adalah orang berdosa dan kita adalah orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana seandainya yang Tuhan inginkan dari kita itu bukan performan kita? Bagaimana jika yang Tuhan inginkan itu bukan performan kita, tetapi relasi kita? Bagaimana kalau yang penting di mata Tuhan itu bukan performan kita, tetapi relasi kita dengan Dia? Maka hal ini akan mengubah segala sesuatu. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang menganggap dirinya benar di mata Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang merasa dirinya tidak butuh keselamatan. Tetapi Tuhan tertarik dengan orang-orang yang menyadari dirinya orang berdosa. Tuhan tertarik dengan orang yang menyadari dirinya adalah orang sakit. Dan Tuhan memanggil orang-orang seperti ini untuk datang ke hadapannya. Dan inilah perikop atau inilah inti yang akan kita pelajari dari bacaan Alkitab pada hari ini. Yesus memanggil orang-orang berdosa. Dan itu adalah kabar baik. Mari kita melihat yang pertama. Yesus memanggil orang-orang berdosa untuk mengikutinya. Ayat 13 hingga 14. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini kembali kita melihat aktivitas pelayanan Tuhan Yesus sehari-hari. Kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, kalau kita membaca keempat Injil, maka bisa disimpulkan bahwa ada 4 aktivitas pelayanan Tuhan Yesus sehari-hari. Pertama, yaitu preaching, mengajar. Kedua, teaching, pertama berkhotbah. Kedua, mengajar. Ketiga, mengusir setan. Keempat, menyembuhkan orang-orang sakit. Itu adalah aktivitas pelayanan Tuhan Yesus sehari-hari. Dan di dalam bagian Alkitab ini dikatakan Yesus mengajar. Tuhan Yesus tidak hanya menunggu orang-orang datang ke bait suci atau ke rumah ibadah orang Yahudi untuk mendengarkan dia mengajar. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus proaktif untuk pergi ke daerah tertentu. Ke pantai, ke lembah, ke pasar, kemanapun. Untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan bagian Alkitab kita saat ini dikatakan Yesus sedang berada di daerah pantai atau danau Galilea. Untuk mengajar, saudara. Dan ketika ia selesai mengajar, ia sedang berjalan-jalan di tepi pantai danau Galilea. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa ia melihat seorang bernama Lewi, anak Alfeus, yang sedang duduk di rumah cukai. Saudara, siapakah Lewi ini?
Lewi ini nama lainnya adalah Matius. Dan dialah yang menulis Injil Matius. Apa yang sedang dia lakukan? Ia sedang duduk di loket atau di tempat di mana orang membayar cukai atau pajak. Berarti dia berada di gerbang dan orang-orang lewat di situ dan orang-orang harus membayar pajak kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus melihatnya, dikatakan Tuhan Yesus memanggil Lewi untuk mengikutinya. Sama seperti di dalam pasal 1 kita melihat ketika Yesus melihat Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Yesus memanggil mereka dan mereka pergi. Mereka menjadi pengikut Tuhan. Sepintas lalu, sepertinya panggilan Tuhan kepada Lewi ini tidak ada sesuatu yang menarik buat kita. Tidak ada sesuatu yang istimewa buat kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bagaimana masyarakat waktu itu memandang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang-orang yang paling dibenci oleh orang Israel pada waktu itu. Mengapa? Karena mereka memungut pajak dari orang Israel untuk disetor kepada pemerintah Roma. Dan pemerintah Roma memberikan izin kepada para pemungut cukai untuk mengambil pajak dengan jumlah yang lebih tinggi. Jadi selisihnya boleh mereka masuk untuk kantong mereka sendiri. Itulah sebabnya terjadi korupsi yang luar biasa di antara para pemungut cukai pada waktu itu. Mereka adalah kelompok yang sangat dibenci oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka dianggap sebagai kelompok yang paling tidak jujur, yang paling korup, yang menjadi penipu atau pemeras di antara orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, masalah akan menjadi lebih serius jikalau yang menjadi pemungut cukai itu ada orang Yahudi sendiri. Kalau ada orang Yahudi yang profesinya sebagai pemungut cukai, maka mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Mereka akan dianggap sebagai orang bekerja untuk musuh yang menjajah mereka, yaitu Romawi. Dan mereka akan dikucilkan oleh masyarakat. Seorang komentator Alkitab bernama William Lane, di dalam bukunya The Gospel According to Mark, dia mengatakan demikian. Pada waktu seorang Yahudi melayani sebagai pemungut cukai, maka ia dianggap sebagai orang buangan dari masyarakat. Ia didiskualifikasi sebagai seorang hakim atau seorang saksi dalam pengadilan. Diekskomunikasi dari sinagoge atau rumah ibadah orang Yahudi. Dan di mata masyarakat, keluarganya ikut dimusuhi dan dikucilkan. Itu yang akan terjadi ketika ada orang Yahudi yang menjadi pemungut cukai. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Lewi adalah orang Yahudi. Dan pekerjaannya, profesinya adalah dia seorang pemungut cukai. Dan itulah sebabnya Saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil Lewi untuk menjadi pengikutnya, itu sesuatu yang tidak biasa. Itu sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Lewi sebelumnya. Lewi adalah pribadi yang menyadari bahwa memang pekerjaannya itu sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Dan sebetulnya dia juga menyadari ada guilty feeling dalam dirinya. Dan dia tidak pernah merasa akan ada kesempatan di mana Tuhan akan memanggil dia. Dia sudah dengar banyak pelayanan tentang Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia tidak pernah berpikir Tuhan Yesus akan menawarkan sebuah undangan kepadanya untuk dia menjadi pengikutnya. Dia tidak pernah memikirkan hal itu. Ada banyak orang di dalam hidupnya ketika dia menyadari hidupnya dalam dosa. Maka mereka tidak pernah merasa bahwa ada kesempatan bagi mereka untuk bisa diterima oleh Tuhan. Mereka merasa dirinya terlalu jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Mereka merasa dirinya, dosa mereka itu terlalu jauh dari kasih karunia Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingin berkata kepada kita, dosa kita itu bukan menjadi penghalang untuk kita diterima Tuhan. Masa lalu kita, segala perbuatan kita itu tidak menjadi masalah yang akan menghalangi Tuhan menerima kita. Dan kita lihat di sini, yaitu contohnya adalah Lewi. Dan bahkan Alkitab memberikan kesaksian. Ada banyak orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang yang sebelumnya hidupnya itu rusak. Tetapi ketika dipulihkan oleh Tuhan, justru mereka menjadi orang yang paling giat bersungguh-sungguh bagi Tuhan.
masa lalu mereka, dosa mereka tidak menjadi penghalang untuk mereka diterima Tuhan. Satu contohnya adalah Paulus sendiri. Paulus dikatakan sebagai seorang penganiaya gereja jemaat. Seorang yang juga membunuh orang-orang Kristen. Bahkan Paulus sendiri menganggap dirinya adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Dia berkata di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus menyadari siapa dirinya. Paulus menyadari apa masa lalunya. Tetapi justru orang seperti ini ketika dijamah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, mereka adalah orang yang betul-betul berkomitmen dan sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan. Paulus mengatakan bahwa dalam realitanya, gereja itu penuh dengan orang berdosa. Gereja penuh dengan orang-orang sakit. Itu sebabnya ada kalimat mengatakan gereja itu sebetulnya ada rumah sakit. Gereja itu ada rumah sakit karena gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan cacat celah dan dosa. Saudara, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 hingga 11 demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Paulus berkata kepada orang-orang di gereja Korintus yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan segala perselisihan. Paulus mengatakan bahwa gereja itu penuh dengan orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan cacat celah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menerima kita, mengampuni kita sebagaimana adanya kita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa sesuai dengan standar Tuhan, orang lain lebih baik dari kita. Jangan pernah berpikir bahwa sesuai dengan standar firman Tuhan, kita lebih baik dari orang lain. Tidak. Kita semua adalah orang yang sama, yaitu orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang jauh dari apa menjadi standar Tuhan untuk kita. Lewi adalah orang berdosa, tetapi Tuhan memanggil dia. Dan ketika Tuhan memanggil dia, dikatakan dia meninggalkan segala sesuatu. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 28 dikatakan ketika Tuhan Yesus memanggil Lewi, mari ikutlah aku. Dikatakan segera ia bangkit berdiri lalu mengikut Tuhan. Ia tinggalkan segala sesuatu. Ia tinggalkan segala fasilitasnya. Ia tinggalkan pekerjaannya. Ia tinggalkan semua kekayaan yang akan diperoleh dari pekerjaannya sebagai pemungut cukai untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini hal yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini. Yesus memanggil orang berdosa untuk mengikuti dia. Sekarang kita masuk poin kedua. Yesus memanggil orang berdosa untuk bersekutu dengan dia. Ayat 15 hingga 16. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, panggilan Tuhan kepada Lewi untuk menjadi pengikutnya, itu betul-betul sebuah panggilan yang membuat ia begitu excited. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, dia pikirkan sebelumnya. Yesus mau memanggil dia, tidak peduli bagaimana masa lalunya, bagaimana kondisi dan profesinya. Dan itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat ia excited. Maka dia mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Pesta itu ada pesta perpisahan. Dia kumpulkan semua teman-temannya untuk berpesta, untuk makan malam di rumahnya sebagai
pesta atau pertemuan terakhir dia dengan semua teman-temannya. Karena sejak itu dia tidak akan lagi menjadi pemungut cukai. Dia akan pergi melayani bersama dengan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan dikatakan ada banyak sekali teman-teman yang datang ke rumahnya. Dan di antara semua tamu yang ada, Yesus adalah tamu agungnya. Pertanyaan kita adalah, siapakah teman-teman orang Lewi ini? Siapakah teman-teman dari orang Lewi ini? Yang datang ke rumahnya itu adalah orang-orang yang dicap sebagai orang berdosa. Orang berdosa adalah mereka yang dikucilkan, yang memiliki reputasi yang buruk di mata masyarakat. Siapakah mereka? Mereka adalah pemungut cukai. Mereka dikatakan sebagai apa? Para pelacur, orang-orang yang berzina, orang-orang yang memiliki status sosial yang dikucilkan oleh masyarakat. Mereka itulah teman-teman dari orang Lewi ini, dari Matius ini. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini mau datang ke perjamuan makan itu, sedangkan Yesus ada di situ? Kenapa orang-orang berdosa ini berani datang ke rumah Lewi ketika Lewi mengadakan pesta perpisahan? Padahal mereka tahu Yesus ada di situ. Jawabannya adalah karena mereka tahu Yesus menerima mereka apa adanya. Karena mereka tahu Yesus tidak menghakimi mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca 4 Injil dengan sangat teliti, maka kita akan menemukan bahwa hanya ada satu kelompok manusia yang pernah dihakimi atau yang pernah dikritik oleh Tuhan Yesus dengan sangat keras. Siapakah mereka? Mereka adalah pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Farisi. Itu adalah kelompok satu-satunya orang yang pernah dikritik atau dihakimi oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab. Mengapa? Padahal waktu itu ada banyak orang berdosa. Ada banyak pemungut cukai. Tapi Yesus tidak pernah menghakimi, mengkritik mereka. Ada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tapi Yesus tidak menghakimi, mengkritiknya. Ada banyak lagi orang-orang berdosa lainnya di tengah-tengah masyarakat. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Yesus mengkritik atau menghakimi mereka. Tapi justru keempat Injil mencatat ada satu kelompok manusia yang selalu dikritik atau dihakimi oleh Tuhan. Itu para pemimpin agama, yaitu orang Farisi, ahli Taurat. Mengapa, saudara? Mengapa? Masalahnya adalah karena mereka adalah orang-orang yang selalu menganggap dirinya benar di mata Tuhan. Mereka selalu menganggap dirinya paling dekat dengan Tuhan. Mereka selalu menganggap dirinya paling taat dengan aturan-aturan hukum Taurat. Beda dengan orang-orang lain. Dan Yesus menghakimi mereka karena itu. Karena merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Dan begitu mudah untuk menunjuk jari tangannya, mengkritik dan menghakimi orang lain. Orang-orang teman-teman dari orang Lewi ini, mereka berani datang ke rumah Lewi ini. Karena mereka tahu Yesus menerima mereka. Mereka tahu bahwa Yesus mengasihi mereka. Mereka tahu bahwa Yesus mengajarkan kebenaran kepada mereka. Mereka senang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menolak mereka. Dan itu sebabnya mereka hadir bersama-sama. Dan Yesus juga happy bersama dengan mereka. Tetapi ada orang tertentu yang tidak happy. Yang dikatakan sebagai orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak happy. Mereka bertanya kepada murid-murid Yesus. Mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan. Pertanyaan ini ada tuduhan. Mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang berdosa? Dan itu memang realita. Yesus menyambut orang berdosa. Yesus makan bersama dengan orang berdosa. Karena Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Yaitu penerimaan. Yesus mau bersama-sama dengan mereka. Sesuatu hal yang dianggap sebagai jijik oleh orang Farisi. Dan oleh para pemimpin agama ahli Taurat pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita hidup berdampingan dengan segala macam orang di sekitar kita. Yang mungkin punya latar belakang berbeda dengan kita.
gaya hidup yang berbeda dengan kita, orientasi hidup yang berbeda dengan kita. Orang-orang yang hidup bersama dengan kita di sekitar kita, mereka berbeda bukan hanya soal agamanya yang berbeda, gaya hidupnya yang berbeda, budayanya yang berbeda, tapi juga orientasi gender yang berbeda, atau orientasi seksual yang berbeda. Mereka sekarang hidup di tengah-tengah kita. Mereka mungkin adalah tetangga kita. Mereka mungkin bekerja di satu kantor, divisi, tim yang sama dengan kita. Anak-anaknya juga sekolah di sekolah yang sama dengan anak-anak kita. Mereka pergi ke supermarket yang sama dengan kita. Mereka pergi makan di restoran yang sama dengan kita. Pertanyaannya adalah, seharusnya bagaimana sikap kita terhadap orang-orang seperti itu? Ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, khususnya dalam bagian Alkitab ini, kita belajar satu prinsip dari Tuhan Yesus, yaitu apa? Yaitu kita dipanggil untuk tetap berinteraksi dengan mereka. Kita tetap dipanggil untuk berhubungan dengan mereka. Bukan menjudge mereka. Bukan menjauhi mereka. Mengapa? Karena itu satu-satunya kesempatan untuk kita bisa bersaksi buat mereka. Jikalau kita memusuhi mereka, jikalau kita menjauhi mereka, jikalau kita merasa jijik berdekatan dengan mereka, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk memusuhi mereka. Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk menjudge mereka, untuk menolak mereka. Tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan bagi kita. Ia makan satu meja dengan kelompok orang-orang berdosa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Yesus bisa merangkul mereka dan bisa membawa mereka ke dalam pertobatan. Sekarang poin ketiga. Yesus memanggil orang berdosa agar mereka dapat bertobat. Saudara, kita melihat pertama, Yesus memanggil orang berdosa untuk mengikuti Dia. Kedua, dari perikop ini kita belajar, Yesus memanggil orang berdosa untuk bersekutu dengan Dia. Dan yang ketiga yang kita pelajari dari perikop ini adalah, Yesus memanggil orang berdosa supaya mereka boleh bertobat. Ayat 17. Dikatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bertanya, mengapa Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa? Dan ketika Tuhan Yesus mendengarkan pertanyaan mereka dan tuduhan mereka, Tuhan Yesus langsung menjawab apa? Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus berkata bahwa sama seperti orang sakit butuh dokter, begitu juga orang berdosa butuh juru selamat, butuh Tuhan. Itulah alasannya mengapa ia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Saudara, istilah benar di sini punya nada yang ironis. Istilah benar di sini punya pengertian yaitu orang yang merasa dirinya benar. Orang yang berpikir dirinya benar. Dan orang yang merasa mereka tidak butuh Tuhan dalam hidup mereka. Padahal sesungguhnya kita semua adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Kita semua ada orang berdosa yang butuh belas kasihan dan butuh Tuhan. Kita semua adalah orang-orang sakit yang butuh tabib atau butuh dokter. Kita semua adalah orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah misi Tuhan datang ke dunia. Itulah alasan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yaitu pertama, memanggil orang berdosa untuk mengikutinya. Kedua, memanggil orang berdosa untuk bersekutu dengan Dia. Bukan menolaknya, bukan menghakiminya, tapi memberikan kesempatan, menciptakan kesempatan supaya poin ketiga terjadi. Yaitu orang-orang berdosa bisa memiliki kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Karena Yesus datang
untuk memanggil orang berdosa. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan dari dosa, dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk Kristus yang begitu mengasihi kami. Itulah sebabnya Ia datang dari sorga turun ke dunia menjadi manusia. Mengerti segala pergumulan kami. Mengerti betapa manusia dibelenggu, diperbudak oleh dosa. Dan Tuhan Yesus tidak menghakimi kami. Tapi Tuhan berempati dengan kami. Dan Tuhan Yesus memanggil kami untuk boleh mengikutnya, untuk boleh bersekutu dengannya, untuk boleh percaya kepadanya, dan untuk boleh hidup dalam pertobatan dan menerima pengampunan.